Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih Muzaki, NIM 126 204 202 141 kelas TMT 3E akan menjelaskan materi filsafat matematika yang berhubungan dengan konsep kalkulus dan konsep kombinatorika. Konsep kalkulus meliputi satu fungsi, dua limit turunan dan integral, tiga konsep trigonometri. Satu fungsi. Fungsi pertama kali digunakan oleh Gottfried Leibniz tahun 1673, namun untuk menunjukkan nilai kemiringan kurva pada titik tertentu. Fungsi yang demikian kini dikenal sebagai fungsi turunan. Leibniz juga memperkenalkan istilah variabel, konstan, dan parameter. Pada tahun 1718, Johann Bernoulli memperkenalkan fungsi sebagai sebarang ekspresi yang menggunakan variabel dan beberapa konstanta. Demikian juga yang dianut oleh Euler, jadi ekspresi semisal x2 plus 2x plus 1 juga disebut fungsi. Clairaut dan Euler kemudian memperkenalkan lambang fx. Dua limit turunan dan integral. Perkembangan ide yang melahirkan kalkulus berlangsung sangat lama. Mungkin langkah penting pertama dimulai oleh matematikawan Yunani. Zeno dari Elea sekitar 450 sebelum Masehi mengemukakan 4 masalah yang berkaitan dengan ketahinggaan dan dikenal sebagai paradoks Zeno. Eudoxus sekitar 70 sebelum Masehi, orang harus berpikir menghitung luas daerah dengan menghitung bagian demi bagian semakin kecil sehingga semakin mewakili daerah yang akan dihitung. Archimedes sekitar 225 sebelum Masehi, ia menunjukkan bahwa luas daerah yang dibatasi parabola sama dengan 4/3 luas daerah segitiga dengan alas dan tinggi yang sama. Fermat menyelidiki tentang maksima dan minima dengan menganggap hal itu terjadi bila kemiringan terhadap kurva sejajar dengan sumbu mendatar. Descartes mengembangkan suatu cara menentukan normal garis yang tegak lurus kurva di suatu titik. Newton menulis tentang teori fluxion pada Oktober 1666. Fluxion ini berkaitan dengan gerak yang terbagi menjadi fluxion X dan fluxion Y. Notasi dari Newton berupa bersesuaian dengan garis singgung kurva fxy sama dengan 0. Newton kemudian mengemukakan kebalikan masalah, yaitu bila diketahui X dan Y maka berapa Y. Newton lalu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara antidiferensial. Leibniz menggunakan pendekatan yang telah mengarah ke analisis modern. Karena itu pula banyak lambang-lambang kalkulus berasal dari Leibniz, antara notasi dx, dy, dy per dx, dan pada tahun 1675 ia menggunakan notasi lambang integral. Konsep trigonometri. Penggunaan fungsi trigonometri bermula sebagai hubungan antara matematika dan astronomi. Sehingga trigonometri mula-mula berkenaan dengan trigonometri bola, spatial trigonometri. Bila diberikan sebuah lingkaran maka masalahnya adalah menjadi panjang tali busur di hadapan suatu sudut pusat. Untuk lingkaran satuan berjari-jari satu, maka panjang tali busur tersebut dengan sudut X diukur dengan 2. Atusi yang pertama memperkenalkan aturan sinus di bidang datar. Konsep tan dan kot pada mulanya tidak berhubungan langsung dengan sudut, tetapi berasal dari perhitungan tinggi menggunakan panjang bayangan matahari atau sudut gnomonik. Di Arab studi ini dikenal dengan nama studi gnomon, suatu bagian alat penunjuk waktu dengan bantuan sinar matahari, dan mulai muncul oleh matematikawan Arab sekitar 860. Konsep sek dan kosek pun lahir dari studi tentang gnomon ini. Tahun 1533, Regiomen Tantanus atau Johann Muller menerbitkan buku De Triangulis Omnimodis yang dipercaya beberapa sejarawan sebagai buku lengkap pertama yang membahas trigonometri bidan. Konsep kombinatorika. Buku pertama yang membahas mengenai kombinatorika secara jelas berasal dari peradaban Jain di India. Salah satunya buku Bhagavati Sutra. Mahavira secara menakjubkan menulis rumus umum untuk banyak permutasi dan juga kombinasi. Pada buku Lilavati, Bhaskara menulis tentang permutasi dan kombinasi di bawah judul Angka Pasha. Pada abad ke-18,
Euler mengembangkan masalah-masalah yang berkaitan kombinatorika. Ia antara lain mengembangkan untuk pertama kali teori graf saat memecahkan masalah tujuan jembatan Königsberg yang menjadi embrio ilmu baru topologi. Sekian resume materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.